Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil media digital yang telah kami buat, yaitu berupa book creator sebagai bahan ajar dan word wall sebagai evaluasi pembelajaran. Yang dimana kami membuat media digital dengan materi satuan berat. Adapun anggota kelompok 8 yaitu berdua orang, yaitu saya sendiri, Rahmi Gustifal dengan NIM 21129101 beserta teman saya Elizabeth Agnesia Manik dengan NIM 21129238. Adapun tujuan kami mempresentasikan media digital ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Reviona Andika SPD MPD. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai media digital ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Elizabeth Agnesia Manik. Kepada Elizabeth Agnesia Manik dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahmi Gustifal. Saya akan menjelaskan media digital yang telah kami buat, yaitu yang pertama berupa buku kreator. Nah, buku kreator ini dapat dijadikan sebuah buku panduan atau pegangan bagi siswa. Nah, jika mereka belum memahami materi pembelajaran yang telah diberikan guru saat di kelas, mereka bisa mempelajarinya kembali di rumah dengan bantuan orang tua maupun keluarganya. Nah, di dalam buku kreator ini kami sudah merancang, yaitu yang pertama yaitu ada cover. Nah, cover ini berupa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun kata yang selanjutnya yaitu ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini yaitu berupa penjelasan buku ini mengenai apa gitu. Nah, terus ada untuk menarik perhatian peserta didik, mereka diajak untuk membaca buku ini. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini berupa apa-apa saja yang ada terdapat dalam buku kreator ini. Ada kata pengantar, ada materi, ada contoh soal, ada kesimpulan, ada glosarium, ada biodata penulis, dan sinopsis. Nah, kita masuk ke materi. Nah, di sini ada tangga satuan berat dari kilogram ke miligram. Nah, terus ada penjelasan apa sih itu satuan berat. Nah, di sini juga ada macam-macam dari satuan berat. Ada neraca, ada timbangan. Nah, di sini juga ada ini gambar tangga satuan berat dan penjelasannya apa sih itu KG, apa HG dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada penjelasannya dari 7 tingkatan dari satuan berat. Nah, di sini juga kami menyediakan contoh soal. Nah, contoh soalnya itu berkaitan dengan satuan berat. Kami memberikan 4 contoh soal karena masih di kelas rendah kami ambil, yaitu di kelas 3. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu materi yang kami pelajari hari ini, yaitu kami simpulkan apa aja sih pembahasan dari materi kami itu. Nah, di sini ada glosarium. Nah, di sini ada biodata penulis, yaitu kami berdua, saya dan beserta teman saya. Nah, ini juga ada sinopsis, yaitu berupa panduan. Nah, untuk apa tujuan dari buku kreator ini kami rancang. Nah, buku kreator ini bisa kita
bikin itu yang pertama bisa kita rancang. Pertama kita buka Canva. Nah, di Canva itu kita edit materi apa saja yang akan kita pelajari, akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, setelah kita sudah kita edit apa-apa saja yang kita masukkan, nah selanjutnya kita save Canva yang telah kita edit itu. Kita bisa save-nya dalam bentuk JPG maupun PNG. Nah, setelah itu, nah, saat yang kita save di dalam JPG maupun PNG itu, dia akan berbentuk WinRAR. Nah, kita di situ akan disuruh mengekstrak dalam bentuk JPG agar tersimpan dalam bentuk JPG. Nah, setelah kita sudah ekstra dalam bentuk JPG, kita upload, kita buka di website yaitu buku kreator. Nah, setelah udah muncul, kita akan disuruh masuk ke dalam sebuah akun. Nah, kita karena kita sebagai guru, di situ kita akan jadikan sebagai teacher atau guru. Nah, setelah kita udah masukkan akun kita sebagai guru, di situ kita akan disuruh mengupload materi atau Canva yang telah kita edit tadi dalam bentuk JPG. Nah, setelah udah kita upload, kita save. Nah, nanti yang paling terakhir yaitu akan berbentuk sebuah buku kreator seperti yang telah kami rancang ini. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk panduan kepada siswa agar mereka itu bisa belajar kembali lagi, bisa mengulangi kembali lagi materi-materi yang belum mereka pahami. Jadi mereka untuk pertemuan selanjutnya itu agar mereka bisa masih mengingat apa sih pembelajaran sebelumnya sebelum masuk ke pembelajaran yang baru lagi. Nah, adapun dari kelebihan dari buku kreator ini yang telah kami rancang ini, yang pertama, siswa dapat berpetualang dengan beragam materi yang telah kami rancang di dalam buku kreator ini. Jadi beragam macam materi yang telah kami buat, siswa itu bisa lebih meningkatkan keingintahuannya, lebih meningkatkan kemampuan mereka atau pengetahuan mereka tentang satuan berat. Nah, yang kedua, beragam konten materi di dalamnya menjadikan siswa itu tidak bosan dalam belajar. Jadi mereka tidak bosan saat belajar dan guru juga tidak kaku dalam mengajar. Jadi di sini guru dan siswa itu diajak interaksi yaitu dengan cara dalam berbasis digital. Nah, di sini guru akan menayangkan buku digital ini dan siswa akan memperhatikan penjelasan dari guru berdasarkan buku digital ini atau buku kreator ini yang telah dirancang oleh gurunya. Nah, yang ketiga, kita akan irit dengan internet penggunaan paket. Nah, maksudnya itu jika kita bagikan link dari buku kreator yang telah kita rancang ini, kita bagikan kepada siswa, siswa nanti akan mendownload buku kreator ini dan dijadikan sebagai PDF. Nah, jadi siswa akan hemat dalam penggunaan internet. Jadi mereka bisa membaca ini dalam offline, tidak harus dalam bentuk online. Nah, yang keempat, seperti yang saya jelaskan tadi, buku ini dijadikan sebagai panduan belajar. Jadi dalam buku ini kami sajikan dalam bentuk materi dan contoh soal, begitu juga gambar-gambar dari tangga satuan berat, begitu juga contoh-contoh macam-macam dari satuan berat. Jadi mereka lebih memahami apa sih satuan berat itu, bagaimana contoh soal dari satuan berat itu, dan apa-apa saja yang termasuk satuan berat dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan oleh manusia. Nah, yang keempat, dapat dijadikan oleh guru untuk bahan ajar. Nah, ini kami jadikan sebagai bahan ajar untuk membuat sebuah materi. Nah, di dalam ini kami buat sebuah materi tentang satuan berat. Nah, yang terakhir, peserta didik di sini itu dapat belajar secara mandiri atau sendiri. Jadi tidak harus bantuan dengan guru. Jadi mereka bisa belajar mandiri di rumah dengan bantuan orang tua. Jadi tidak hanya di kelas mereka belajar, tetapi di rumah juga bisa belajar dengan keluarganya. Nah, itu untuk media digital yang pertama yaitu buku kreator.
Nah, yang selanjutnya kami akan menampilkan media yang kedua. Nah, media ini yaitu berupa evaluasi yang akan kami berikan saat akhir pembelajaran. Jadi, tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk menguji ketercapaian kemampuan siswa mengenai pembelajaran yang telah mereka pelajari. Sejauh mana mereka memahami materi ini, materi yang telah kami ajarkan. Jadi, evaluasi yang kami berikan ini yaitu berupa word wall. Nah, word wall ini yaitu berupa sebuah website atau sebuah link yang berisi tentang game edukasi yang dapat memberikan pembelajaran itu menyenangkan dan tidak monoton. Nah, di dalam word wall ini ada berbagai macam seperti diagram, kuis, ada flashcard, ada match up, spin, anagram, dan lain sebagainya. Nah, kami di sini memilih yaitu pilihan ganda atau fit atau win the match. Nah, di dalam word wall ini kami sediakan berupa contoh soal. Nah, contoh soalnya itu terdiri 4 soal. Nah, dalam kuis ini, di dalam word wall ini, contoh soalnya kan tidak ada jawabannya. Nah, jadi penjelasan dari jawabannya ini kami buat di dalam buku kreator. Nah, jadi siswanya bisa belajar lagi di rumah dengan cara membuka buku kreator yang telah kami bagikan. Jika mereka ada kesalahan dalam menjawab soal, mereka bisa belajar lagi di rumah. Nah, ini contohnya. Kita akan contohkan cara menjawabnya. Nah, jika di sini kita menjawab salah, nanti ada petunjuknya akan diberikan jawaban yang benar. Nah, begitu juga contoh selanjutnya. Nah, di sini jika benar akan ditandai checklist dan jika salah akan ditandain dengan silang. Nah, di sini juga akan memberikan hasil dari evaluasi ini, yaitu di bagian sini. Nah, nanti kita akan disuruh memberikan let hoverboard, kita berikan nama, saya contohkan, yaitu saya sendiri, kita enter. Nah, di sini nanti akan diberikan petunjuk kita mendapat juara berapa dan waktunya yang kita jawab itu berapa. Nah, saya di sini jawabnya yaitu ada 2 benar dan waktunya yaitu 47 detik. Nah, ini dari penjelasan dari word wall. Nah, word wall ini juga memiliki kelebihannya. Yaitu yang pertama bersifat fleksibel, dapat digunakan berbagai tingkatan seperti yang buku kreator tadi, yaitu bisa di kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 maupun kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6. Yang kedua yaitu pembelajaran dapat menarik dan tidak monoton. Nah, jadi ini diberikan di akhir pembelajaran. Jadi agar memberikan refresh pada pikiran siswa agar mereka tidak boring atau tidak bosan saat pembelajaran. Jadi mereka diberikan refreshing saat di akhir. Nah, yang ketiga bersifat kreatif atau bersifat inovatif dan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, jadi dengan cara ini mereka itu lebih semangat lagi dalam belajar agar mereka itu menguji pemahaman mereka sejauh mana pembelajaran yang telah mereka pahami.
Yang keempat, mampu memberikan sistem pembelajaran yang bermakna serta dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik. Nah, jadi ini dapat dipahami dan dengan mudah karena tidak terlalu sulit. Nah, yang kelima, model pada penugasan pada word wall ini diakses bisa berupa laptop maupun handphone. Nah, saya sarankan jika membuat word wall ini, contoh soalnya itu harus berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Jangan menyimpang dari materi karena ini tujuannya itu untuk menguji pemahaman siswa sejauh mana atau pemahaman mereka yang telah mereka pahami tentang materi pada pembelajaran hari ini. Jadi evaluasi ini juga diberikan pada akhir pembelajaran atau saat sebelum pulang atau sebelum ditutup pembelajaran. Nah, jadi evaluasi ini tidak hanya berupa word wall, bisa berupa bisa berupa Kahoot, bisa berupa quizzes, Google Sites, dan Google Formulir maupun dan yang banyak lagi. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus bisa memberikan evaluasi yang menyenangkan bagi siswa agar mereka tidak jenuh saat belajar. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai word wall dan mengenai buku kreator. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Rami Gustifal. Baik, terima kasih kepada Elizabeth Agnesia Manik yang telah memaparkan atau menjelaskan mengenai media digital. Nah, sekian penjelasan mengenai media digital yang telah kami buat, yaitu berupa book creator dan word wall. Semoga semuanya dapat memahami penjelasan yang kelompok kami berikan. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam tutur kata maupun sikap, kami memohon maaf. Kami sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.